Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Fadil hadir? Hadir, Pak. Rafiq hadir? Dua. Bagas? Saya, Pak. Ibrahim? Oke, hadir semua hari ini ya. Sebelumnya mungkin kita berdoa terlebih dahulu agar kelas kita ini bermanfaat dan berkah. Mungkin ketua kelas dapat dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita kali ini akan mempelajari materi yang sangat relevan dengan teknologi sekarang, yaitu mengenai artificial intelligence dan microcontroller dalam sektor pertanian dan agrobisnis. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu pengetahuan awal kalian. Jadi di sini kalau jawabannya belum tepat juga tidak masalah. Bapak ingin cuma menanyakan aja. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar 3 buah pinang koin. Jadi ini adalah komoditas terbesar ekspor Indonesia saat ini. Jadi ini adalah komoditas ekspor terbesar Indonesia saat ini. Yang ini ada 3 gambar. Jadi apakah menurut kalian ini memiliki kualitasnya sama? Boleh? Beda, Pak. Mungkin dari segi warna dan segi bentuknya. Betul sekali. Jadi sekarang coba kalian bayangkan lagi, kalau misalkan pinang koin ini ada sebuah perusahaan pengolahan pinang koin yang menyortir ratusan pinang koin tiap harinya hanya dengan tenaga manusia. Menurut kalian apa kendala terbesar pekerja saat itu? Pak, Boleh? Pak. Matanya itu kurang, mata itu pasti lelah, Pak. Terus habis itu dia kurang fokus sehingga butuh waktu kerja yang lama, Pak. Betul. Karena mata manusia ini pasti punya batas kelelahan ya. Dan saat lelah pun kerja pun nanti bakal menentukan penilaiannya secara subjektif. Jadi hasilnya pun tidak konsisten. Nah, menurut kalian ini, apakah ada teknologi yang dapat menggantikan mata manusia tersebut? Boleh. Mungkin pakai sensor sebuah kamera. Betul sekali, tepat sekali. Nah, berangkat dari masalah itulah tujuan pembelajaran kita ini yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi 3 jenis pinang secara visual, lalu menjelaskan alur kerja sistem otomatis dengan microcontroller dan SP32, lalu menentukan kelebihan, dan yang terakhir itu dapat merumuskan SOP dari alat pinang sistem Vision Edustor ini agar kerjanya secara maksimal. Mungkin agar kalian lebih memahami secara langsung, mungkin kalian udah duduk berkelompok dan boleh di scan LKPD di depan. Baik, kalau udah di scan LKPD, mungkin di LKPD ada, coba amati instruksi pada LKPD berikut di depan. Nah, di situ ada dibagikan 3 buah gambar pinang koin. Jadi di situ kalian diskusikan per kelompok, apakah itu pinang koin yang grade super atau grade biasa atau grade ampas atau akhir. Ini ada di sini di depan. Oke, boleh didiskusikan. Mungkin kelompok 1. Kelompok 1 apakah mengalami kesulitan dalam menentukan batas warna antara gambar 1 dan 2? Iya, Pak. Butuh waktu lumayan lama sebelum memastikan ini sebuah pinang grade A atau grade B, karena beda tipis banget. Udah akan dicatat juga. Nah, betul. Contoh nyatanya itulah perbedaan fisiknya. Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi dalam menentukan ini ya. Lalu mungkin Bapak rata-rata rasa kalian mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaannya. Kalau begitu mungkin bisa melihat Bapak di depan melakukan demonstrasi. Yaitu Bapak akan melakukan demonstrasi Ultra Solo. Yaitu Ultra Solo. Jadi di sini Bapak punya pinang grade A, di sini grade A, grade B, dan grade C. Jadi ketika yang pinang yang grade super ini Bapak dekatkan ke kamera, maka dia akan langsung mengenali bahwa itu adalah pinang jenisnya super. Lalu kalau yang biasa Bapak dekatkan ke kamera, maka dia akan langsung mengenali bahwa itu pinang biasa. Lalu kalau yang terakhir, kalau dia pinang ampas, maka dia akan langsung mengenali bahwa ini adalah pinang ampas. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian, berdasarkan demonstrasi tadi, Bapak ingin kalian menyimpulkan apa sih perbedaannya menyortir pinang koin secara manual dan secara otomatis.
Mungkin dari kelompok 3. Iya Pak. Kelompok 3 bagaimana perbandingannya dari segi kelelahan? Kalau dari sisi kelelahan, kalau pakai batas kita melelahkan karena kita harus melihat komposisi yang kecil atau lama. Itu juga nanti kerjanya lama juga jadinya. Tapi kalau pakai kamera bisa cepat. Itu kameranya juga nggak lelah-lelah. Betul sekali. Kalau manual kan mata kita jadi cepat lelah kan. Kalau sedang pakai AI kamera itu nggak mungkin lelah karena itu hanya alat. Nah, luar biasa. Kalau dari segi konsistennya bagaimana? Gimana? Karena ya itu tuh tadi saya merasakan kelelahannya proses kerjanya tuh stabil ya. Proses kerjanya jadi cepat. Betul, betul, baik. Jadi kita akan masuk ke dalam ini lagi, cara alur kerja alat Pinang Vision Edusor ini. Mungkin kalian harus menyusun ESP32-nya. Nah, di sini mungkin dari kelompok berapa nih? Kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana alur kerjanya? Pak, kami tadi sempat bingung, tapi sekarang sudah ketemu jawabannya. Datanya diproses di model YOLO terlebih dahulu, baru setelah itu masuk ke SP32 untuk menggerakkan servonya. Ya betul. Seperti Mas Reza tadi dari YOLO langsung ke SP32, dari SP32 nanti langsung ke menggerakkan servo. Baik, selanjutnya Bapak ingin kalian merumuskan SP32-nya. Bapak ingin kalian merumuskan SOP dari persiapan alat SP32-nya. Jadi di sini coba kalian ini mungkin dari kelompok 2 bagaimana persiapan alatnya? Kelompok 2. Ya Pak, kalau gelap pasti kamera tidak bisa mengenali objeknya Pak. Betul. Baik, mungkin diskusi kalian sudah habis. Kelompok 2 mungkin boleh mempresentasikan hasil SOP perumusannya. Bagaimana? Terima kasih Pak. Dari diskusi kami kendala terbesarnya adalah kamera Pak. Kamera adalah pencahayaan. Jadi SOP utamanya adalah satu, harus ada lampu khusus yang stabil di atas komplayer Pak. Betul sekali, luar biasa. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban? Bisa ditambahkan Pak, selain cahaya, warna latar atau sabuk konsilernya tidak boleh sama dengan warna pinang supaya kamera AI gampang mendeteksi objeknya. Tepat sekali, mungkin betul. Dan tapi tidak terasa waktu kita hampir habis. Jadi di sini ada yang bisa untuk menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini nggak? Ya Pak, Boleh. kesimpulannya perpaduan kamera AI YOLO dan microcontroller ESP32 bisa menggantikan pekerjaan komputer manual yang melelahkan menjadi otomatis, cepat dan lebih konsisten Pak. Bagus, kesimpulan sangat bagus. Bapak sangat bangga dengan cara berpikir kalian dan cara kerja kolaborasi kalian per kelompok. Jadi kan ini teknologi ini bukan hanya teknologi semata, jadi ini adalah masa depan bagi kita semua. Jadi mungkin yang bagi nilainya yang mencapai KKM mungkin bisa dilanjutkan dengan latihan pengayaan, dan mungkin yang masih di bawah KKN bisa melanjutkan dengan melakukan tes di uji wall yang diberikan. Untuk pertemuan minggu depan kita langsung masuk ke tahap yang lebih teknis, yaitu tahap memprogram dari SP32-nya untuk menggerakkan servo berdasarkan data. Bagi Bapak akan menutup kelas hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua. Syukur mulai. Syukur selesai. Terima kasih atas semangat dan antusiasme kalian hari ini. Tetaplah kalian berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam.